Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masahibil gurar, amma ba'd. Ini sekali ehonya kurang sedikit ya. Patah lagi pak kelong, pak ceramah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hanya Allah yang patut kita puji. Kita manusia ini hanya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di tengah kita dalam keadaan senang pada malam hari ini, sepatutnya kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magai Bapak Ibu sekalian, karena sering manusia itu lupa narik kona tuju nyamang. Di nacik dia tahu tak kalupa narik kuna tuju ipapinya maluri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di acara pengantin itu, biasa na seluruh te sempajana gara-gara buti di na sempajang. Alhamdulillah, menantunya tadi Bapak Muhammad Syahrir dia lu mas sempajang narik kudi nasi bawa matuan nah. Alhamdulillah, dia nami lu mas sempajang narik kudi nampir jama. Itu sinyal maka dah insyaallah menantunya Bapak Muhammad Syahrir insyaallah orang yang soleha, soleh ya. Soleha. Saya dia gaga dia Pak. Nala tu dia gaga Pak. Dia tahu bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Inggris usurum itu bedanya. Ibu Nikmah bahasa kada kurangi mau pakai. Ya. Muhammad Yusuf, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, pernikahan itu sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat tua. Liwan etana yang boting. Unro etana dia sangat boting nikah. Itu Nabi Adam alaihissalam di dalam suatu riwayat. Nabi Adam alaihissalam riwayat tunna celelena ilalena surga, sendiri di dalam surga. Dia nang kena tenang papinadina. Dia nang kena tenang ir Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha serba tahu segala keadaan hambanya ciptaannya, nisai maka da iro Nabi Ada dek nulle tenna dek nulle matinro dek nang kena majamat tinro na nariku dek gaga pasangan na, sehingga Nabi Adam alaihi salam riwayat tunnana antara tidur dengan tidak wattunana buka matanna engkanita sedena makhluk yang baru yang dinamakan dengan Hawa. Yenaruliasa makunrei yang diciptakan di dalam riwayat itu tulang rusuk yang sebelah kiri. Ya. Ini menandakan bahwa riwayat tunanita Nabi Adam alaihissalam maka engkar seden atau macanti. Ya, karena macanti mana makunrei. Dega magarta pasti macanti. Ya. Narekuan kau rani macanti ya, lebih bahaya lagi. Riwayat tunasi paduan ni Nabi Adam alaihissalam engkanita makunrei sedena napananita macanti itu Pak, sehingga maka ini Andre Guruta tesen itu Bapak Ibu sekalian nareko si paduai urawanewe si bawa makunrei aga kira-kira na jama jujur 3.000 milu ina katandi tapa milu makarawi Nabi Adam alaihissalam. Maka dei panguluta malaikat Jibrilu, he Adam he ajam gesa yolo de nawadi mugesa nareko de gaga maharna. Nah inilah yang jadi engkau yang semahar. Ya. Maka dari panguluta Jibril alaihi salam dia nawadi mugesa ia Hawa ya, sering makunrai macanti dia nawadi mugesa dari kode gaga maharna. Maka dari Nabi Adam alaihi salam aga na sang mahar Jibril. Maka dari Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam isuruh masalawa Nabi Adam alaihi salam lori panguluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia naru mancaji mahar
na weddingi nagisa panguluta Hawa Adam alaihi salam. Jadi sebenarnya ibu nikmah tiga ibu tinggi deh, dia minta buting teh. Ning kalingamu ga Bapak? Ning kalingamu dia. Ini tu matu dakwai leket apa dia usia bahasa Inggris ya. Ini matu peleturang. Ya, apalagi Muhammad Yusuf sama gagahnya bapak mertuanya. Ya, alhamdulillah. Ini Nabi Adam alaihi salam riwatuna purana puada makada sallallahu ala Muhammad penasaran makada engkaji asam baru tepu risedena asanna fung Allah taala yana riyasa Muhammad de pigaga tahu nang kami mani asanna ayar makada to fatau sofu yana riyasa nur Muhammad ya tapi tani on roni bahas koy ya dito pa urat tekor ya biasa mi wong kalinga to riolo makada ang kiasa nur Muhammad tapi ko tatanay ka makada ustaz mo paham mo nur Muhammad saya terus terang de pau pahala de ya mungkin apa hamu ada nama Bapak Syahrir ya. Kurian ini makutana matu ya. Nabi Adam alaihi salam kemudian menjadi mahar itu salawat. Jadi orang yang sangat beruntung pada malam hari ini adalah pernikahannya Alena teman lebih tak ibu nikmah. Makin aku makan lebih. Tidak semua acara pengantin itu dimulai dengan zikir Bapak Ibu sekalian. Hidayah tobat hero agami mega. Bukan nama pakilong, natapun ibu akan nama padomeng, atau kita tapun nama padomeng apa? Mega tu nama domeng, ya biasa ya, mabilah komisi trap membi, ya aku ajo kurang lebih kapan? Ya, ini artinya apa? Bahwa seluruh acara pengantin, apapun itu acara tak usahakan didahului dengan zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dibaca tadi itu luar biasa. Maka dia rekruta Ki Haji Abu Nawas Bintang almarhum Mustari ko iya na baca tegong ka jama-jamana na dia nagasa itu jama-jamana maparaka itu jama-jamana daripada orkes mul ang masuli topi wajaran nelo doangan ustaz nelo doangan topi. Alhamdulillah. Acara yang dimulai dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dina wadi tasale itu acara. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan nariku engkasi di acara apakah itu mapin retoja tama bola baru apakah kita membeli rumah baru atau mobil baru. Nah dia itu baca salawat kirimkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh jadi acara itu tertolak. Uparingan raiki. Ajak kamani boleh dibotingi nak nasaba melodampa ko Bapak Syahrir ini. Ia tu tunjuk kai botingi Bapak Ibu sekalian. Dek satu ni yang mana namanya mamita ia tu botingi. Engkau tu tahu jok kami tim penilai. Aja. Pokoknya jok kami botingi menjadi tim penilai. Mami nama pakur lakena. Tanya tu Indonesia. Selama ero. Na urusuk mana? Kau tangga-tangga cantiknya Ibu Nikmah. Iya nama gartak matur Muhammad Yusuf. Orang Nabi terganteng Muhammad Yusuf. Tapi ya saya mau Nabi ya. Acara yang tidak dimulai dengan salawat boleh jadi tertolak Bapak Ibu sekalian. Dengar lagi. Kau angka matu acara apakah acara apapun itu seyogianya ibu-ibu majelis talim ini hadir di situ untuk memberikan lantunan-lantunan salawat. Ya. Ada salah satu salawat yang sangat terkenal itu yang bahkan salah satu Habib di Jakarta itu pernah mengajarkan kepada kami. Nah, siapa yang membaca salawat ini 75 kali setelah salat subuh, maka 70.000 pintu rezekinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kawai luar biasa ya Habib itu Fudaki di Jakarta. Saya masih ingat sekali itu di Tanah Abang itu Jakarta. Di Kebun Kacang. Ya, kami berempat orang waktu itu nah Fudakir. Apa yang beliau katakan bahwa ada salah satu salawat yang luar biasa. Salawat ini adalah salawat yang dikenal dengan salawat Jibril. Ya. Sallallahu ala apa lagi? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kau pakai sambungan apa? Apa, Pi?
anta syams, bukan itu. Jadi aslinya salawat Jibril, Bapak Ibu sekalian, aslinya salawat Jibril cuma itu yang 2 kali berulang, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di belakangnya itu adalah kelengkapan syair yang dibikin oleh ulama supaya bagus kedengaran. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak baca ini Bapak Ibu sekalian 75 kali setelah salat subuh, insyaallah Allah membuka 70.000 pintu rezekinya, insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian, saya kembali ke persoalan nikah ini. Kenapa saya katakan bahwa nikah itu adalah persoalan yang sangat lama? Karena Nabi Adam yang mulai. Nabi Adam yang mulai yang namanya pernikahan di dunia ini. Karena memang beliau adalah orang yang pertama dari secara lahiriah. Tapi secara hakikat, yolo Nabi Muhammad. Ya. Karena itulah yang menjadi salawat ini, seluruh tarekat yang ada di dunia Bapak Ibu sekalian, tarekat apapun itu, apakah tarekat Naksabandi, apakah tarekat yang lain-lain itu yang kita kenal di Sulawesi Selatan ini, itu cuma satu yang diajarkan. Sidim itu napa guruang, agami. Agak kira-kira Bapak Ibu sekalian, salawat. Jadi tarekat-tarekat yang dibaca itu malampe irita, bahkan panjang kita baca, itu intinya cuma satu, salawat. Bagaimana kita bersalawat dan mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu sekali lagi, saya menjadi saksi dan insya Allah kita semua mendoakan bahwa pernikahan anak kita ini, Ibu Nikmah ini, insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dimulai dengan zikir dan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa salawat itu kan menjadi mahar antara Nabi Adam dengan Hawa. Jadi sebenarnya Ibu Nikmah kira-kira nariku makutana kak melo kira-kira nariku engkat letuki anak tak, atau ibu-ibu yang hadir di sini, kira-kira nariku engka ustad letuki anak tak, atau bukanlah ustad tapi macam masalawat, maka dia melo kan letuki anak tak, saya mau jadikan dia istri tapi maharnya cuma salawat. Kira-kira melo kiga. Kira-kira Ibu Nikmah ini kalau saya tanya, kira-kira kalau maharta cuma salawat, mau kira-kira atau tidak? Wah, ini gak milo. Saya yakin tidak ada yang mau. Ini ya agak salawat Ustaz. Itu tuh manre. Nah sekarang itu banyak. Itu puni siaga maharna si kue, maka ditapu bami Ustaz supaya mabalik itu. Ajak lalu gak mulai Bapak Ibu sekalian. Jangan karena gengsi sama tetangga, sama satu kompleks itu, maka deh kita pubani pu imang tak punya kada si kue nasi pendrekan, padahal tidak begitu. Itu sudah kita berbohong. Jangan harap berkah datang kepada keluarga anak kita kalau kita baru akad nikah sudah berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membohongi semua yang hadir. Apapun yang terjadi itu yang kita amal. Jadi Bapak Ibu sekalian, mahar yang ada itu adalah salawat. Itu menandakan begitu mulianya salawat itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Andre Guruta Ki Haji Abu Nawas Bintan selalu mengatakan, narekomelo kimatindro, jika kita ingin tidur jangan pernah lupakan salawat minimal baca 100 kali. Jangan ketinggalkan itu. Mulai malam ini kita niatkan untuk selalu membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali sebelum kita tidur, dan ajarkan kepada anak-anak kita. Salawat apa Ustaz? Kita mani Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu salawat yang agak panjang. Dia kata apa lagi? Ambil yang paling pendek, Sallallahu ala Muhammad, itu yang paling pendek. Mau dikasih salawat Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cocok juga. Yang jelas makanya Andre Guruta jangan pernah tinggalkan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita tidur. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa nikmah malam tidak lama lagi kita akan melangsungkan dengan pria pujaan, pria pilihan Anda. Satu yang saya ingin pesankan bahwa aja lalu talufai resurreksyon atau matuata. Orang tua itu adalah senantiasa yang mendoakan kita. Orang tua yang senantiasa mendidik kita mulai dari kecil hingga sekarang ini. Karena kenapa?
ada yang saya temukan Bapak Ibu sekalian, riwayat tu purana bukti de nanang kana jelling itu matuanna. Semenjak sudah menikah tidak pernah lagi kirim uang kepada kedua orang tuanya. Padahal sebelum menikah luar biasa, hampir 50% gajinya dikirimkan kepada kedua orang tuanya. Tapi setelah menikah, istrinya yang pegang uang, istrinya pun tidak pernah kirimkan uang kepada mertuanya. Bahkan mertua itu dianggap sebagai beban. Nariku engka matuana aga na fau, kasih para labar engkasi para lamanu engkasi para engkasi. Tidak pernah senang melihat mertuanya, na'udzubillah. Inilah yang membuat keluarga seseorang itu tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, tidak akan pernah mendapatkan kedamaian selama hidupnya jika orang tuanya tidak dijampangi. Bahkan di dalam satu syair dikatakan, barang siapa yang menjadikan orang tuanya sebagai raja, maka rezekinya akan seperti raja. Saya ulangi, barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya sebagai raja, maka rezekinya akan sama seperti raja. Engkau mana? Masih ingat Bapak Ibu sekalian kisah Alqamah? Alqamah itu adalah orang yang sahabat Nabi yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, zakat, ibadah lain itu megalak dan jamaah. Tapi Alqamah ini di akhir hidupnya dia nulis puade kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga dikatakan Rasul mengatakan aga najama kasih Alqamah sehingga tidak bisa menyebut kalimat syahadat di akhir penghujung hidupnya, sehingga adalah sahabat salah satu orang di situ. Maka dia, ya Rasulullah, Alqamah ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mari balik nadi nulis puade kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Padahal dikatakan man kalami akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya maka akan masuk surga. Tapi Alqamah ini tidak bisa menyebutkan itu. Sehingga Rasul mengatakan, coba telusuri apa kira-kira kesalahannya ini Alqamah. Sehingga ada yang sahabat yang mendapatkan bahwa orang tuanya ini Alqamah, ibunya ini Alqamah masih hidup, tapi sudah sangat tua renta. Celalena mi monro kor kasih bolana. Mungkin tinggalnya di BTM Puncak. Celalena mi mabila polisi kota Sengkang. Agak jauh. Kunar melo i masuk ke si logo tae mesti mabentori atau naik mobil atau naik motor. Dia nu lima lalangi. Sehingga Alqamah ini semenjak sudah menikah, maka dia tumatuannya, ya Rasulullah, saya tidak mau maafkan itu anakku Alqamah. Maka dia sahabat, apa kira-kira kesalahannya ini anak tak kena sehingga engkau tidak bisa memaafkan anakmu ini? Sehingga Nabi mengatakan, kalau ibunya ini Alqamah tidak mau memaafkan anaknya ini yang sangat durhaka kepada dia, kumpulkan kayu bakar, saya akan bakar ini Alqamah. Sehingga yang namanya ibu, Bapak Ibu sekalian, namanya nurani ibu neng kalinga makadamero itu nu anakna. Maka dia, ya Rasulullah, jangan engkau bakar anakku. Sekarang ini saya sudah maafkan anakku itu. Seketika ibunya mengatakan saya sudah maafkan anakku itu, spontan juga Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian meninggal dan insya Allah masuk surga. Sehingga Rasul mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, agami makasih kesalahan dari anakmu, dan dia mulai mendampang yang biasa. Agana fuada, dia mengatakan, ya Rasulullah, liwa pedi natiku nataru itu Alqamah. Pertama, semenjak sudah menikah itu Alqamah satu kali pun tidak pernah mengunjungi saya sebagai ibunya dan sangat tua renta ini. Dia nanangkan namita katuli benena menyelusura kuro. Semenjak sudah menikah, semua fasilitas itu lengkap yang ada di rumahnya itu dengan istrinya lengkap semua. Bahkan pernah satu kali, ya Rasulullah, engkau kasih menolada wandre kurbolana, engkau bepawita kurbolana, saya ingin sekali memakan kue itu. Sehingga saya mengatakan kepada Alqamah, nak, saya mau satu kue tak ini. Macinalatnya ke kasih mandre. Apa yang dikatakan Alqamah kepada ibunya? Indo, aja lalu mandre itu bepai. Jangan kimakan itu, karena itu hanya untuk istriku. Tidak boleh ibu memakannya itu. Ini hanya untuk istriku. Kalau pulang nanti dari luar istriku mencari, dia akan marah. Ibu tidak boleh memakan itu. Yang kedua, ya Rasulullah, pernah suatu ketika saya melihat satu baju yang sangat indah untuk dibelikan
wahai anakku Alqamah, alinga kasih baju, engkau wita baju kurma kasih lada wita, bisakah engkau membelikan untuk ibu? Agak Fuad Alqamah, dek gaga ibu, dek gaga ibu, kalaupun saya beli baju itu, saya akan belikan untuk istri saya. Beneku mewa dipakai rutanya ini nasan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sehingga inilah yang menyebabkan sehingga Alqamah itu di akhir hidupnya, meskipun dia ahli ibadah, dia nule puadai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pesan saya kepada Ibu Nikmah, hargailah kedua orang tua kita, mumpung kedua orang tua kita ini masih hidup. Namun matu melo kimi mau jarina to matuata, melo mo paki mitai tapana to matuata na yakia mangulo ni Lord Allah Subhanahu wa taala. Sudah almarhum dan almarhumah, tidak ada yang kita dapat kecuali penyesalan, penyesalan, penyesalan dan penyesalan. Olehnya itu sekali lagi saya ingatkan kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di sini. Olehnya itu kita datang di sini, saya berharap datang mendapatkan pahala dan pulang juga mendapatkan pahala. Jangan seperti tadi yang saya sampaikan, jangan kita datang sebagai tim penilai di acaranya orang. Cerita minafulengan, doa tidak berdoa. Di Tuhan adalah doa, semoga kedua mempelai sehat selalu, diberikan keturunan yang soleha dan saleh, diberikan keberkahan rumah tangga. Itu yang kita berikan kepada kedua mempelai. Bukan kita datang sebagai tim penilai. Agaji Andrina, talun rupa bawa, mampajirat datufa. Picu-picu na sapa, dito ka picu-picu na. Agaji, bene usay manremu kakubulago. Segalinya dilihat, wih, dua panen Andre. Weh, dia celah makanan, ternyata ditelusuri megamaton Andre. Atau paling tidak emak doko lesu. Nah, tapi dia tugak kue yang ada itu daerah sidrap, daerah pindra, wajo kurang lebih kapan ya. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa nuri sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.